ไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่าปล่อยมันเช่ามันเรื่องเดียว อะไรกูล่อเมียมัน Berlatar di negara Thailand. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang anak kecil yang kita sebut saja Iwan yang sedang berdiri di hadapan teman-teman sekelasnya sambil menceritakan kehidupan keluarganya yang hanya tinggal berdua dengan ibunya yang bekerja sebagai seorang pengedar narkoba. ขอจ่ายไปไหนกา Meskipun sang ibu memiliki pekerjaan yang dipandang negatif, cara ia memperlakukan putranya ternyata sangat luar biasa. Ia tak pernah membentak apalagi memukul. Ibu Iwan tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan pendidikan yang layak meskipun mereka hidup di lingkungan yang kurang mendukung. Dan inilah Iwan 10 tahun kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang harus bertahan hidup seorang diri setelah ibunya dipenjara karena dilaporkan oleh tetangga. Tinggal di lingkungan yang keras, Iwan harus kuat secara mental, mengabaikan segala gangguan dan godaan demi mengejar cita-citanya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan sang ibu di masa depan. Sebelum berangkat ke sekolah, Iwan sempat mampir ke warung Teh Yuli untuk membeli susu dingin favoritnya. Namun, kejadian tak menyenangkan terjadi saat seorang preman kampung iseng mencoba memancing emosi Iwan dengan melontarkan kata-kata tidak pantas tentang ibunya. Iwan sangat sabar dan mudah memaafkan semua ejekan yang diarahkan padanya. Tapi, ketika sang ibu ikut dihina, Iwan bisa sangat marah dan nekat melakukan hal-hal yang tak pernah diduga sebelumnya. Beruntung Iwan memiliki sahabat sejak kecil yang selalu peduli dan tak henti mengingatkannya untuk tetap eling serta fokus pada tujuan hidupnya. Namun si preman koplak itu justru makin menjadi-jadi dengan melontarkan kata-kata yang lebih keji terhadap sosok ibunya. Dan pada titik inilah Iwan pun akhirnya mengambil tindakan. ไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่า ปล่อยมันเช่ามันเรื่องเดียว อะไรกูล่อเมียมัน Disinilah Iwan kini duduk dengan tangan terborgol di dalam mobil tahanan yang akan membawanya ke kantor polisi bersama seorang pemuda ngondek bernama Lutfi alias Lisa. Mom! Danny, here อะไร Setibanya di penjara, Iwan dan Lisa langsung dibawa menghadap kepala sipir yang dikenal galak dan sangat tegas. Sikap sang sipir pun terlihat ketus saat mengetahui bahwa mereka berasal dari kampung yang dikenal rawan kriminalitas. Kampung tempat tinggal Iwan itu memang sering banget bikin ulah dengan berbagai jenis kejahatan seperti premanisme, narkoba sudah pasti, perampokan, curanmor, penjamretan, penculikan, lengkap semua ada. Dan karena di penjara ini kebanyakan penghuninya adalah anggota geng preman, maka Iwan diputuskan untuk ditempatkan di blok khusus yang dihuni geng dari kampung lain, agar tidak satu kelompok dengan warga kampungnya sendiri. Dan inilah Jimmy, pemimpin geng dari kampung sebelah yang menguasai wilayah Blok B. Mulai saat ini, Iwan dan Lisa akan berada di bawah pengawasan Jimmy dan asistennya yang bernama Sucat untuk dilatih dan diajak bergabung dalam kelompoknya. Hal pertama yang dilakukan Jimmy adalah menyuruh Iwan melepas gelang kenangan dari ibunya. Bukan hanya itu saja, Iwan pun diminta membuka celananya, lalu dipaksa mencukur rambutnya hingga benar-benar botak seperti cilok. อยู่ในนี้มึงต้องหัดใจเย็นๆลงบ้างเดี๋ยวนี้ต้อง
ใจเย็นไอ้หนุ่มอย่ารู้จักไอ้สัตว์ Bukan cuman Iwan, Lisa pun akhirnya mendapat gilirannya. Perlu diketahui bahwa Lisa adalah seorang laki-laki yang kemayu dan memang sangat rajin merawat tubuhnya dari ujung kaki sampai kepala. Maka tak mengherankan jika ia menangis saat Sucat memotong habis rambut indah kesayangannya. Malam pun tiba di penjara Blok B dengan semua tahanan dikumpulkan dalam satu sel yang luas. Saat Iwan dan Lisa sedang tertidur pulas, mereka tiba-tiba dibangunkan oleh Sucat yang mendapat perintah dari Jimmy untuk memanggil keduanya ke hadapannya. Karena Lisa terlalu lemah untuk melawan, ia pun pasrah saja saat dipaksa menghadap Jimmy demi melakukan sesuatu. Sebagai satu-satunya pria berperilaku lembut di antara puluhan napi sangar di penjara ini, tentu Anda bisa membayangkan tekanan yang harus Lisa hadapi dari Jimmy. Ya, Lisa dipaksa menuruti permintaan pribadi Jimmy yang meskipun awalnya ia tolak karena masih memiliki harga diri, pada akhirnya tak bisa ia hindari, karena mendapat ancaman akan diperlakukan jauh lebih buruk oleh seluruh penghuni blok penjara tersebut. Untuk Iwan, karena ia berani melawan dan menolak perintah dari Jimmy, akhirnya Iwan pun dihajar secara brutal oleh semua napi yang ada di sana dan tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membela diri. Keesokan paginya, saat waktu sarapan tiba, kita akan diperkenalkan dengan para napi dari Blok A, yang sebagian besar berasal dari kampung atau distrik yang sama dengan Iwan. Ada Gus, sang ketua geng, dan Nadi, wakil ketua yang cukup lihai dalam urusan barang-barang haram. Tak lama kemudian, muncullah Iwan dengan kondisi tubuh babak belur. Karena datang terlambat, nasi pun sudah habis, tersisa hanya kerak dan sedikit lauk seadanya. Meski begitu, Iwan tetap menerimanya demi menjaga tenaga dan mempertahankan kondisi tubuhnya. Dan sungguh malangnya nasib Iwan yang sudah dalam kondisi babak belur dan hanya membawa nasi kerak dengan lauk yang tinggal kuah. Kini ia malah harus menerima perlakuan kasar dari Sucat yang dengan sengaja menendang jatuh makanannya. Melihat Iwan diperlakukan secara tidak manusiawi membuat Nadi merasa sangat marah. Namun Gus segera menahannya dan memintanya untuk tetap diam agar tidak menambah masalah dengan kelompok milik Jimmy. Saat Iwan sedang mandi, ia kembali diganggu oleh Jimmy dan para anak buahnya. Kali ini, Jimmy berniat menghajarnya dengan alasan sebagai bentuk pembayaran atas air yang dipakai untuk mandi. Di mana Iwan pun diminta untuk berlutut. กูบอกให้คุกเข่าลง Karena Iwan masih mampu bangkit, Jimmy pun menarik Lisa untuk menggantikannya dalam memberikan tendangan. Dan karena seumur hidup Lisa belum pernah melakukan kekerasan kecuali saat ditipu pelanggan, beginilah jadinya bentuk tendangannya. Benar-benar tangguh saat ia bangkit kembali dan berlutut pada posisi semula. Melihat hal tersebut, Sucat pun dibuat kesal dan mulai membawa-bawa nama Ibu Iwan dalam ucapannya, sehingga suasana pun makin panas.
Ketika Iwan masih tergeletak pingsan di area kamar mandi, semua napi sudah berbaris di lapangan. Kepala sipir pun menegur Jimmy karena Lisa belum ikut bergabung dalam barisan. Sehingga ketika Lisa akhirnya muncul, Jimmy pun langsung menghajarnya dan membuat semua orang terdiam. Lalu muncullah Iwan yang sudah siuman dan mencoba menghentikan tindakan Jimmy terhadap Lisa. Dan karena situasinya makin kacau, Nadi yang sudah tak tahan akhirnya turun tangan dan berhasil meredakan ketegangan yang terjadi. Melihat wakilnya dalam posisi terdesak, Gus akhirnya maju dan meminta Jimmy untuk menghentikan aksi sok jagoannya demi menjaga keadilan situasi. Jimmy lalu memberi kesempatan memilih satu dari Iwan atau Lisa untuk dibawa ke bloknya. Dan Gus pun memilih Iwan karena melihat ada potensi besar dalam dirinya. Berbeda dengan kelompok Jimmy, Gus dan para pengikutnya masih bersikap manusiawi dengan tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap siapapun di bloknya. Baik itu napi baru maupun napi lama, Gus selalu bersikap adil. Ia bahkan memberikan sebuah sikat gigi yang sudah diruncingkan sebagai senjata awal agar Iwan bisa membela diri. Hari demi hari sejak bergabung dengan kelompok Gus, Iwan akhirnya bisa hidup tenang tanpa mengalami perlakuan buruk seperti sebelumnya. Bahkan ia sangat diterima dalam kelompok ini dan sudah hampir dikenal oleh semua penghuni blok. Sebaliknya, nasib yang dialami Lisa justru sangat menyedihkan karena harus menjadi sasaran kekejaman Jimmy dan para pengikutnya. Seperti seorang budak, Lisa dipaksa mencuci semua pakaian narapidana dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh mereka. Suatu hari Gus mendapat kunjungan dari ayahnya yang tampak sangat prihatin dengan nasib putranya yang sudah 2 tahun mendekam di penjara. Sang ayah rupanya datang hanya untuk menyampaikan sebuah rencana tentang masa depan Gus setelah bebas nanti. Ia ingin agar Gus mau pindah dari kampung halamannya dan bekerja dengan baik di tempat bibi mereka yang tinggal di luar kota. Di saat yang bersamaan, Nadi ternyata tengah diserang oleh Jimmy dan 3 orang anak buahnya. Ketika Iwan yang kebetulan melihat kejadian itu, ia pun langsung bergegas datang untuk membantu. Iwan ikut terlibat dalam perkelahian demi menyelamatkan Nadi. Tak lama kemudian, para sipir datang dan langsung memerintahkan semua orang untuk tiarap. Gus yang baru saja selesai dikunjungi pun ikut segera tiarap bersama yang lain. Dan karena Jimmy masih menyimpan dendam terhadap kelompok mereka, akhirnya disepakati bahwa akan ada peperangan lengkap dengan waktu dan hari yang sudah mereka tentukan bersama. Malam harinya di Blok B, Jimmy dan Sucat kembali memaksa Lisa melakukan hal-hal yang merendahkan dirinya di hadapan para napi lain. Setelah diperlakukan kasar dan kehilangan tenaga, Jimmy bersama anak buahnya mulai menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Gus. Mereka menumbuk pisau cutter menjadi serpihan kecil dan berencana mencampurkannya ke makanan demi menghabisi Gus dan kelompoknya secara licik. Keesokan paginya saat jam sarapan, Jimmy dan Sucat terus memperhatikan dari kejauhan untuk melihat siapa yang akan memakan makanan yang sudah mereka taburi serpihan pisau. Dan tepat ketika orang itu hendak menyuap semuanya, tiba-tiba saja Lisa muncul dan langsung menghentikannya. Dan ya, Lisa memutuskan untuk menelan semua makanan itu demi menyelamatkan mereka, sekaligus mengakhiri penderitaannya sendiri. Saat Lisa mulai merasakan kesakitan, Gus pun mendatangi Jimmy yang sedang duduk santai untuk memberinya peringatan, agar bersiap-siap menghadapi kematiannya dalam peperangan yang akan segera terjadi. Tepat pukul siang saat waktu peperangan telah tiba, kedua kubu pun berkumpul di lapangan dengan mengenakan jaket penjara yang sudah disiapkan sebelumnya.
Tawuran besar pun meledak di tengah lapangan. Saat semua orang tengah sibuk bertarung, Jimmy diam-diam mengambil benda tajam yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Fokusnya hanya tertuju pada Gus yang merupakan musuh bebuyutannya. Dan tanpa ragu, ia langsung memberikan beberapa tikaman ke bagian perutnya. Tawuran pun langsung dihentikan saat para sipir turun tangan untuk mengendalikan situasi. Hingga pada malam harinya, Gus yang terluka berusaha menyembunyikan lukanya karena tak ingin terlihat lemah di depan yang lain. Saat mereka sedang beristirahat, Gus mengalami demam tinggi yang membuat Nadi dan Iwan panik dan akhirnya luka akibat tikaman siang tadi pun ketahuan. Sempat mencoba berteriak memanggil para sipir. Namun para petugas seolah tak peduli dengan apa yang terjadi pada para napi sehingga tak ada yang bisa Iwan dan Nadi lakukan selain tetap berada di sisi Gus hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan paginya, ayah Gus datang setelah mendengar kabar meninggalnya sang putra. Ia pun meluapkan kemarahannya kepada kepala sipir yang hanya bisa tertunduk malu. Meski dikenal sebagai sosok yang galak, kepala sipir ternyata masih memiliki hati dan tak pernah menyangka bahwa kejadian ini bisa berakhir seburuk itu. Di saat yang bersamaan, Iwan dan Nadi mendatangi kelompok Jimmy. Atas kematian dua sahabatnya yaitu Lisa dan Gus, Iwan menantang Jimmy untuk duel 1 lawan 1 secara fair. Jimmy pun menerima tantangan itu karena tak ingin dipermalukan di depan seluruh anak buahnya. Berlokasi di WC umum penjara, Iwan dan Jimmy pun bersiap untuk duel 1 lawan 1. Sementara Sucat dan para anak buah lainnya hanya akan menjadi penonton dengan hanya bermodalkan 1 senjata tajam. Keduanya akan bertarung hingga salah satu dari mereka tewas. Dan inilah yang kemudian terjadi. Sempat terkena sabetan di lengan sebelah kiri, Iwan tetap tenang dan fokus menjalani pertarungan. Kegirangan Jimmy justru memberinya celah untuk melancarkan serangan kejutan sehingga Iwan berhasil membalikkan keadaan dengan satu gerakan cepat dan penuh presisi. Jimmy akhirnya tak berdaya setelah Iwan berhasil menikamnya. Tepat di bagian yang sama seperti luka yang dulu diterima oleh Gus. Ia sempat memohon bantuan kepada Sucat dan anak buahnya. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa saat Nadi mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang telah disetujui bersama sebelumnya. Tepat saat Jimmy menghembuskan napas terakhirnya, kepala sipir datang dan langsung menghentikan keributan yang terjadi. Namun, karena Jimmy sudah terlanjur kehilangan nyawanya, tak ada hal lain yang bisa beliau lakukan selain mengurung Iwan dan Nadi di ruang isolasi sebagai bentuk hukuman. Setelah hampir 3 jam dikurung, kepala sipir akhirnya muncul dengan membawa gendir yang biasa ia gunakan untuk menghukum para napi pembangkang. Namun di luar dugaan, ia juga membawa 2 bungkus nasi untuk mereka makan, karena hanya ingin berbicara 6 mata mengenai alasan dan tujuan mereka melakukan keributan besar tersebut. Karena Iwan dan Nadi sudah enggan menceritakan kronologi kejadian, kepala sipir hanya bisa menarik napas panjang, seolah sudah lelah menghadapi tahanan seperti mereka berdua. Dengan kenyataan bahwa sudah ada 3 korban jiwa di penjara tersebut, kepala sipir pun berencana memindahkan mereka ke zona penjara lain dengan harapan keduanya bisa menjalani hidup yang lebih baik. Alih-alih mendapatkan lingkungan penjara yang lebih baik, Iwan justru dipindahkan ke penjara yang jauh lebih ketat dan penuh kekerasan. Bahkan kepala sipir di tempat baru itu menyambut kedatangan Iwan dengan rasa sakit yang nyata. Dan entah bagaimana, Iwan tampaknya harus mulai belajar beradaptasi dengan kerasnya kehidupan barunya di penjara ini.
tamat.